Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Umi Fatma Cooking. Di video kali ini Umi akan membagikan 2 resep puding unik dan kekinian. Rasanya udah pasti enak banget, teksturnya lembut, cara buatnya gampang, dan bahan-bahannya pun sangat mudah didapatkan. Nah, seperti apa cara membuatnya dan apa aja bahannya? Simak terus video Umi sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, terima kasih. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan membuat adonan puding kastad. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan tepung kastad, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 650 ml santan. Selanjutnya tambahkan 80 gram susu kental manis atau setara dengan 2 saset, pewarna hijau secukupnya. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur merata. Nah, karena warna hijaunya masih kurang cerah, Umi tambahkan lagi dengan pewarna hijau. Kemudian aduk lagi kembali hingga warnanya merata. Dan jika warnanya udah merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga adonan mengental dan mendidih. Oke, jika adonan udah hangat, tambahkan 2 sendok makan margarin. Kemudian aduk lagi kembali hingga margarinnya larut dan adonan mendidih. Nah, jika adonan udah mengental dan mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya aduk-aduk lagi adonan hingga uap panasnya berkurang. Oke, selanjutnya ambil adonan sebanyak 350 ml. Selanjutnya ini akan kita tuang ke dalam loyang. Nah, untuk loyangnya Umi memakai ukuran 16 x 16 cm. Tuang adonan yang tadi kita ambil. Kemudian ini kita diamkan hingga setengah mengeras. Langkah selanjutnya kita akan membuat adonan lumut. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, 2 butir telur ukuran sedang, 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh pasta vanila. Ini kita aduk dulu hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, masukkan 100 ml jus pandan dan 600 ml santan. Selanjutnya aduk semua bahan hingga tercampur merata. Jangan lupa tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian tambahkan juga pewarna coklat secukupnya agar warna hijaunya lebih natural. Oke, kalau semuanya udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Ini kita masak dengan api sedang dan diaduk sesekali aja. Oke, ini lumutnya udah mulai muncul. Biarkan aja, nggak perlu diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, ini udah boleh diaduk, tapi sesekali aja. Jika kalian suka dengan lumut yang kecil-kecil, kalian boleh mengaduknya sesering mungkin. Nah, karena Umi ingin lumutnya besar-besar, jadi Umi ngaduknya sesekali aja.
Oke, jika udah mendidih seperti ini, biarkan aja selama 1 menit agar telurnya benar-benar matang dan gak bau amis. Dan setelah mendidih selama 1 menit, selanjutnya matikan api kompor, kemudian aduk-aduk lagi adonan hingga uap panasnya berkurang. Oke, jika uap panasnya udah berkurang, selanjutnya tuang ke dalam loyang. Tapi sebelumnya kita cek dulu lapisan sebelumnya. Nah, ini udah terlanjur ngeset. Selanjutnya kita tusuk-tusuk dulu permukaannya dengan garpu agar lapisan lumutnya nanti bisa nempel dan tidak mudah terlepas saat mengeras nanti. Selanjutnya tuang semua adonan lumut. Kemudian ini kita diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Oke, jika udah setengah mengeras, tuang lagi semua sisa adonan custard. Nah, karena ini adalah lapisan terakhir, jadi ini akan kita diamkan hingga set atau mengeras. Oke, ini dia pudingnya udah ngeset. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat salah satu sisi loyang dengan lidi agar pudingnya mudah terlepas. Dan cara mengeluarkannya sangatlah mudah, tinggal dibalik aja seperti ini. Angkat perlahan loyangnya. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya iris-iris untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, seperti ini tampilan dalamnya. Masya Allah, cantik, rapi, dan menarik banget. Alhamdulillah, tutorial puding custard lumut pandannya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan membuat adonan coklat. Siapkan panci atau pan, masukkan setengah sendok makan agar-agar bubuk bening. Kemudian tambahkan 1 bungkus coklatos coklat, 1 sendok makan tepung maizena, dan 350 ml susu cair. Tambahkan juga sejumput garam, lalu aduk semua bahan hingga tercampur merata. Oke, ini akan Umi tambahkan dengan pewarna hitam, tapi ini opsional ya. Jika dirasa warna coklatnya udah bagus, boleh di skip. Nah, karena warnanya masih pucat, Umi tambahkan lagi dengan pewarna. Kemudian aduk lagi kembali hingga tercampur merata dan selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga adonan mengental dan mendidih. Oh iya, di tahap ini Umi menambahkan 40 gram dark cooking coklat. Maaf, saat memasukkan bahan tersebut tidak kerekord. Oke, jika adonan udah mengental dan mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya aduk-aduk lagi sebentar adonan hingga uap panasnya berkurang. Dan jika uap panasnya udah berkurang, selanjutnya angkat adonan lalu tuang ke dalam loyang. Nah, untuk loyangnya Umi memakai ukuran 16 x 16 cm. Ini kita tuang setengah bagian dari adonan atau kurang lebih dengan 180 ml. Kemudian ini kita diamkan hingga setengah mengeras. Lanjut, kita akan membuat adonan cincau. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus Nutrijel cincau. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu aduk sebentar. Selanjutnya tambahkan 500 ml air putih. Ini kita masukkan sedikit aja dulu untuk melarutkan jelinya, kemudian aduk hingga tercampur merata agar tidak menggumpal. Nah, kalau udah tercampur merata, masukkan semua sisa air. Kemudian aduk-aduk lagi kembali. Terus tambahkan 80 gram susu kental manis. Kemudian aduk-aduk lagi kembali hingga tercampur merata.
Lalu tambahkan lagi dengan pewarna hitam secukupnya. Kemudian aduk lagi kembali hingga warnanya merata. Oke, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya, angkat adonan lalu sisihkan dahulu. Lanjut, kita akan membuat adonan puding berikutnya. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, 80 gram gula pasir, setengah sendok teh pasta vanila, seperempat sendok teh garam, 40 gram susu kental manis, dan 650 ml susu cair. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga adonan mengental dan mendidih. Oke, jika adonan udah mengental dan mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya aduk-aduk lagi sebentar adonan hingga uap panasnya berkurang. Kita kembali ke lapisan coklat. Nah, ini udah terlanjur ngeset, jadi sebelum adonan berikutnya kita tuang, sebaiknya tusuk-tusuk dulu seluruh permukaan puding coklat dengan garpu, agar puding berikutnya bisa nempel dan tidak mudah terlepas saat mengeras nanti. Selanjutnya, tuang adonan putih atau adonan vanila sebanyak 4 centong sayur. Lalu tanpa menunggu ngeset, timpa dengan adonan cincau. Ini kita tuang-tuang aja seperti ini. Kemudian timpa lagi dengan adonan vanila. Jadi ini kita tuang secara bergantian antara adonan vanila dan adonan cincau. Oke, lakukan hal yang sama hingga semua adonan habis. Proses ini harus dikerjakan secara cepat agar adonannya tidak keburu menggumpal. Nah, ini adalah adonan terakhir, jadi sebaiknya adonan yang paling terakhir kita tuang adalah adonan vanila, karena kalau adonan cincau takutnya nanti nggak bisa nempel dengan lapisan terakhir. Selanjutnya, diamkan hingga setengah mengeras, dan kalau udah setengah mengeras, segera tuang sisa adonan coklat. Jangan lupa adonannya dipanasin dulu ya sebelum dituang ke dalam loyang. Oke, selanjutnya ini kita diamkan lagi kembali hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat salah satu sisi loyang dengan lidi agar pudingnya mudah terlepas. Dan untuk cara mengeluarkannya sangat gampang, tinggal dibalik aja seperti ini, kemudian tarik perlahan loyangnya. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya iris-iris untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, tampilan dalamnya seperti ini. Masya Allah, cantik dan menarik banget. Alhamdulillah, tutorial puding coklat cincau vanilanya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, teksturnya lembut dan kenyal, manisnya pas, creamy, wangi, tampilannya juga menarik, bahan-bahannya pun sangat sederhana. Jangan lupa dicoba ya.
Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel Umi dengan cara like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.